Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan dihikayatkan, aydan juga diceritakan juga, an Ja'far bin Khattabin, dari sahabat Ja'far bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana yuqalu annahu minal abdal, beliau itu termasuk wali abdal. Qala, beliau berkata, waqafa ala babi sa'ilun. Waqafa, berhenti, ala babi, di depan pintu rumahku, sa'ilun, seorang peminta-minta. Faqultu, lalu aku bertanya, li zaujati, kepada istriku, hal ma'aki syai'un, hal apakah ma'aki, bersamamu, syai'un, sesuatu, apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada orang meminta-minta? Qalat, maka menjawab sang istri, arba'u baydatin. Ada pak? Ya, yaitu 4 butir telur. Yang tersisa di rumah, di dapur, 4 butir telur. Faqultu, lalu aku berkata, idfa'ihinna lis-sa'ili, berikan semuanya, lis-sa'ili, kepada orang yang minta-minta. Berikan 4 butir telur itu kepada orang yang meminta-minta. Fafa'alat, lalu melakukannya sang istri untuk memberikan sedekah, yaitu 4 butir telur. Falamman sarafas sa'ilu, falamma, maka ketika insarafa, telah pergi as-sa'ilu, orang yang meminta-minta tadi, ahda ilayya ba'du ikhwani, ahda, memberikan hadiah, ilayya, kepadaku, ba'du ikhwani, sebagian dari sahabatku, kawanku. Memberikan hadiah apa? Mikhlatun, 1 kantong, 1 teng-tengan. Fiha, di dalam teng-tengan kantong itu, baydun, terdapat telur pula. Faqultu, lalu aku bertanya, li zaujati, kepada istriku, kam fiha min baydatin, kam, berapa, fiha, di dalam kantong itu, min baydatin, telur-telur yang ada berapa telur itu? Faqalat, maka menjawab sang istri, salasuna baydatan, ada 30 butir telur. Faqultu laha, lalu aku berkata kepadanya, kepada istriku, waihaka, yang benar itu. A'taiti lis-sa'il, a'taiti sa'ila arba'u baydatin. A'taiti, kamu memberi, as-sa'ila, kepada orang meminta-minta, arba'u baydatin, 4 butir telur. Waja'aki salasuna, dan datang kepadamu 30 butir. Aina hisabu hadza, di mana hitungan kayak begini? Aina, di mana, hisabu hadza, hitungan ini. Hitungannya bagaimana? Sedekah 4 butir, masa yang balik cuman 30 butir? Harusnya yang balik berapa? 40, ya. Karena 1 berbanding 10. Faqalat, maka berkata sang istri, hiya arba'una, hiya, dalam kantong itu, arba'una, ada 40 butir telur, illa, kecuali, anna asyran maksuratun, kecuali bahwasanya yang 10 butir maksuratun, pada pecah. Waqila, dan dikatakan, fi hadhil hikayati, dalam hikayat ini, kanat salasun minal bidhi alladhi u'tiyatis sa'ila sahihatun wa wahidatun maksuratun. Wa kanat, dan adalah, fi hadhil hikayati, dalam hikayat ini, kanat, yaitu adalah, salasun, yang 3 butir, minal bidhi, dari telur yang disedekahkan, alladhi u'tiyat, yang diberikan as-sa'ila, kepada orang minta-minta, sahihatun,
mulus-mulus, ya, nggak ada yang pecah. Wa wahidatun, dan satu butir maksuratun pecah. Faja'a, maka datanglah bikulli wahidatin, pada tiap-tiap satu butir minhunna, daripadanya, asyratun 10 butir, ala saffatiha, atas bagaimana keadaan saat ia memberikan sedekah itu. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih tentang sedekah, ya, masih anjuran untuk berbagi kepada sesamanya. Orang sedekah itu, orang berbagi itu pasti akan dibalas oleh Allah, ya. Karena berbagi kebaikan itu bahasa Al-Quran, yuqridullaha qardan hasanan. Orang berbagi kebaikan itu dibahasakan oleh Allah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman kebaikan. Allah telah berjanji, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Siapa orang yang berkenan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kembalinya, ya, kembalinya dari pinjaman itu dengan kelipatan yang banyak. Fayudha'ifahu ad'afan katsiratan. Jadi sekalipun rezeki kita hakikatnya dari Allah, tapi ketika kita kembalikan di jalan Allah, Allah membahasakan kita memberikan pinjaman kepada Allah. Itu istimewanya, ya. Rezeki kita hakikatnya dari Allah, zahirnya dari sesama manusia. Kita kerja di kantor, dapat gaji, zahirnya adalah gaji itu dari pimpinan kita, tapi hakikatnya rezeki itu dari Allah. Rezeki dari Allah harusnya kan kalau kembali kepada Allah nggak minjemin sama Allah, tapi berterima kasih karena Allah telah berbagi rezeki kepada kita. Tetapi Allah melogikakan, ya, dengan sebutan memberikan pinjaman kepada Allah. Saya buatkan lagi contoh. Kita punya anak, ya. Anak kita tiap hari kita kasih uang, ya, mungkin uang saku sekolah atau sekedar uang jajan, ya. Tapi karena anak kita ini dia hemat dan pandai menyimpan uang, dalam satu bulan, ya, uang anak kita itu sampai ratusan ribu. Lalu kemudian suatu saat, ya, kita sebagai orang tua butuh, ya, mungkin buat bayar listrik atau mungkin buat keperluan lain, ya. Kita ngomong sama anak kita, nak, kamu punya duit nggak? Punya pak, kan yang dari bapak kemarin-kemarin masih saya simpan. Boleh nggak bapak pinjam? Ya. Oh boleh pak, butuh berapa? Nggak banyak sih, cuman 300.000. Ya. Ini duit hakikatnya dari orang tua, sudah diberikan kepada anak. Tapi ketika orang tua memerlukan, bahasanya pinjam. Nah nanti orang tua yang baik karena punya anak itu pandai menyimpan uang, kembaliannya tetap 300 seperti tambahin. Tambahin, ya. Nah, ini kembalian pinjaman Bapak. Nah, ini sebagai tanda terima kasih dari Bapak nih ya. Simpen, nanti satu saat kamu perlu bisa dipergunakan. Nah, begitu cara Allah, ya, memberikan rezeki kepada kita. Jadi
Allah yang kasih rizki kepada kita, lalu kemudian kita kembalikan di jalan Allah untuk sedekah, untuk ya, hal-hal kebaikan, itu oleh Allah akan dikembalikan, dan tambahan kembaliannya itu berlipat-lipat ganda. Ada tambahan kembalian berupa pahala negeri akhirat, ada tambahan kembalian di dunia berupa nilai-nilai keberkahan. Nah, itu nilai sedekah begitu. Dan setiap orang berbuat baik itu fahuwa yukhlifu, Allah akan menambahkannya. Tambahan nilai kebaikan adalah minimal 10. Tambahan nilai kebaikan minimal 10. Maksimalnya bisa sampai 700 kali lipat. Begitu pula ketika kita bersedekah, kita melakukan kebaikan lewat harta kita, yang hakikat harta ini datang dari Allah, maka Allah akan mengembalikan di dunianya itu 10 kali kelipatan. Bahasan yang lalu yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Bahasan hari ini sahabat Ja'far bin Khattab. Orang meminta-minta datang di depan rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi orang minta-minta itu ucap salamnya ya, beda dengan tamu yang lain. Ya. Kalau tamu yang lain, Pak Haji Rifik datang ke rumah saya, ketok pintu, salamnya gagah, Assalamualaikum. Tapi kalau orang minta-minta, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, macam-macam. Karena salam ini bukan salam untuk dijawab, tapi salam memelas. Salam untuk dibayar dengan sedekah. Makanya ada yang bilang salamnya orang minta-minta mah dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Karena dia salamnya nggak ikhlas. Dia ucap salam, kalau dijawab mohon maaf Pak, itu kata dia bukan itu jawabannya. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf Pak. Gitu. Itu kata dia jawabannya bukan itu, jawabannya adalah ngasih. Jadi kalau kita memberi, itu kelipatan pemberian itu 10 kali lipat. Nah ini sahabat Ja'far, ada orang minta-minta ngomong sama istrinya, "Ma, ada apa di rumah?" "Gak ada apa-apa Pak, tinggal telur no, masih 4 butir gitu." "Ya udah bungkus dah, kasih orang ini. Kita kan udah masak, udah pada makan nih, kasih dah." Kasih dah tuh. Orang itu pergi. Nggak lama datang tamu, bawa teng-tengan tas, ya. Tas itu, tas kresek, tas kresek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, nih hadiah, katanya. Pak, nih hadiah. Gitu. Udah, rapi. Dia nanya, "Mak, isinya apaan?" "Telur Pak." Gitu. Ya. Dia ngasih telur, dia terima telur. "Telur Pak," katanya. "Coba hitung ada berapa?" Katanya. "Ada 30. Kata suaminya, masa? Bagaimana hitungannya? Orang kita ngasih 4, masa kembalinya 30? Harusnya 40, karena kelipatannya 10. Coba lihat lagi. Ya, oleh istrinya dilihat lagi. Ternyata yang 10 udah pada pecah. Ya, yang 10 pecah. Yang 30 masih utuh. "Mak, bagaimana ceritanya ini? Kok bisa yang 10 pecah, yang 30 masih utuh?" "Oh iya Pak, tadi telur 4, yang 3 masih utuh bener, yang 1 pecah. Jadi pantas kembaliannya yang 30 bener, yang 10
pecah. Tuh, Masya Allah. Nah ini satu kisah, satu riwayat yang bagi kita sebagai orang-orang yang beriman itu patut percaya, ya. Patut percaya bahwasanya setiap kebaikan yang kita keluarkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telur utuh dengan telur pecah ini juga sebagai gambaran. Gambaran pertama, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Sebab kalau niatannya kita sudah melenceng, nanti hasilnya tidak sesuai. Seperti contoh yang kita pernah dengar riwayat, ada santri jamaah datang ke rumah kiai bawa singkong, ya. Dia nyabut singkong di kebunnya, dia bersihin, dia wadain, lalu kemudian dibawa ke rumah gurunya. Ya, seteng-tengan lah gitu, seteng-tengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai, Pak Guru, ini saya bawa oleh-oleh singkong nih, hasil panen dari kebun sendiri gitu. Oh ya sudah, terima kasih ya, alhamdulillah diterima Datuk, udah diterima, ditaruh Datuk di pinggiran gitu. Udah ngobrol panjang lebar rapi. Kata santrinya, Pak Kiai saya mau pamit pulang. Oh ya udah gini, kalau kamu mau pamit pulang, itu ada kambing di belakang, ambil sono bawa pulang. Itu, ya. Suruh bawa pulang kambing. Ya Allah. Yang dianterin singkong, pulangnya suruh bawa kambing. Menang banyak ini santri. Santri menang banyak ini. Ya. Kiai juga kambing boleh kasih orang, nggak beli sendiri, enggak. Udah. Itu pulang nonton kambing, ketemu temennya. Lu dari mana? Dari rumah Pak Kiai. Itu kambing dikasih sama Pak Kiai. Emang lu bawa apaan ke sono? Bawa singkong. Dia berpikir bawa singkong aja, pulangnya bawa kambing, apalagi bawa duren. Ah, biarin, gua mau ke pasar. Ini temennya ke pasar, ya. Beli duren, ya. Dikarungin, digembol, nusuk-nusuk di punggung. Biarin dah, ya, pingin dapat lebih gede dari kambing. Datang tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Oh, kamu ya Pak Kiai, itu bawa apa itu? Bawa duren Pak Kiai, ini hadiah buat Pak Kiai. Itu. Tuh, kalau sama guru jangan bilang buat sedekah, ya, nanti ditolak sama guru. Ya. Buat hadiah. Hadiah nih Pak Kiai, gitu. Oh alhamdulillah, terima kasih ya. Ya tadi pas ke pasar itu ada durian bagus-bagus, saya keingetan Pak Kiai, saya beli. Padahal bukan itu niatnya, biar dapat hadiah lebih besar. Udah ngobrol rapi, ya. Itu ada bungkusan plastik tuh di pojokan, sono bawa pulang dah, gitu. Ya, buat oleh-oleh di rumah. Dimikir dia, di bungkusan plastik, apa ini isinya? Masa iya bungkusan plastik emas segini beratnya? Ya, harapannya pulang nuntun kebo, ya. Ya, bungkusan plastik yang dibawa. Sampai di jalan dibuka, apa ini isinya? Nggak taunya isinya singkong kiriman teman dia, Masya Allah. Nah itu karena sudah salah niat. Jadi ketika kita bersedekah, kita berbuat baik, kita memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman kebaikan, maka luruskan niat supaya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, yang tiga mulus-mulus tuh telur, yang satu pecah. Memberikan pelajaran kepada kita, ketika kita berbagi kepada orang lain, maka pilihkan yang baik, pilihkan yang bagus, jangan ya yang untuk sendirinya saja yang bagus-bagus, untuk orang lain yang sudah tidak bagus. Kenapa? Karena tentu nilainya di sisi Allah pasti akan berbeda.
kisah ini kita angkat dari salafus saleh, orang-orang soleh zaman dahulu, karena Ja'far bin Khattab ini termasuk golongan para sahabat. Hikayat yang kedua, ini agak panjang. Wa hukiya aidan anisy-Syibli, dan dihikayatkan pula dari Imam Asy-Syibli bi Baghdadiyin al-Maulidi, beliau lahir di kota Baghdad. Beliau sahabat dari Imam Al-Junaidi, termasuk golongan wali-walinya Allah. Kemudian beliau mengikuti mazhab Maliki, dan kuburannya ada di kota Baghdad. Imam Asy-Syibli ini termasuk min auliyaillah, termasuk wali-walinya Allah, karena beliau bisa membaca alam. Beliau meriwayatkan, qala, beliau berkata, kharajtu dzata yaumin, aku keluar suatu hari aku keluar, uridu al-badiyata, saya pingin jalan-jalan ke daerah, ke kampung. Fara'aitu syaban, lalu aku melihat anak muda, shaghirus sinni, yang umurnya masih muda, shaghirus sinni, umurnya masih sedikit. Nahilul jismi, kurus badannya. Asy'asa, kusut. Aghbara, kumel. Alaihi siyabun rassatun, padanya pakaiannya lusuh atau pakaiannya tidak layak atau sudah compang-camping. Wa huwa, dan dia jalisun, sedang duduk, fil jabanati, di jabanah. Jabanah itu wilayah kuburan. Dia sedang duduk di jabanah, di kuburan. Yamraghu, sambil menempelkan khaddaihi, kedua pipinya, bainal kuburi, di antara kuburan. Wa ja'ala, dan dia menjadikan dirinya, yarmiqu, memandang as-samaa, ke langit, taratan ba'da taratin, satu saat sesudah saat yang lain. Dia ada di pekuburan, dia tempelkan pipinya di kuburan, lalu kadang-kadang mandang ke langit, kadang turun lagi, kadang mandang ke langit, kadang turun lagi. Wa yuharriku syafataihi, dan dia menggerakkan kedua bibirnya, tandanya sedang berzikir. Wa yasilud dumu'a, dan mengalir air, min ainihi, dari kedua matanya, menangis. Wa huwa mustaghriqun fid du'ai, dan dia tenggelam dalam doa, wa dzikri, dan zikir, wal istighfari, dan istighfar. La yushghiluhu syaghilun, la yushghiluhu, tidak menyibukkan dia, syaghilun, orang yang sibuk, anit tasbihi, dari bertasbih, wat taqdisi, dan mensucikan diri kepada Allah, wat tahmidi, dan bertahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillah, wat tamjidi, dan memuliakan Allah, wat ta'zimi, dan mengagungkan Allah. Jadi anak muda ini, dia mulutnya bergetar, matanya menangis, berdoa, berzikir, istighfar, terus gitu, sambil kadang pipinya ditempelin di kuburan, kadang-kadang mukanya menengadah ke langit. Falamma ra'aitu syaba ala tilkal halati, maka ketika aku melihat pemuda itu, ala tilkal halati, pada keadaan seperti itu, malat nafsi ilaihi,
maka menjadi tertarik diriku kepadanya. Ya, ketika melihat anak muda seperti itu, saya menjadi tertarik. Wa tabat ala liqaihi, dan berkeinginan untuk bertemu dengannya. Fataraktu at-tariqa allati aruhu 'alaiha, fataraktu, lalu aku tinggalkan at-tariqa, jalan, allati aruhu 'alaiha, yang aku tuju padanya. Wa qasadtu nahwahu, dan aku berniat menyengaja untuk mendatanginya. Falamma ra'ani, lalu ketika ia melihat aku, aqbaltu ilaihi, aku mendatangi kepadanya. Intahadha min makanihi, dia bangkit dari tempatnya, bangun dengan segera, ya, karena kaget ada yang melihatnya. Wa qama, dan dia berdiri, yamshi, berjalan, hariban, dengan cepat, minni, daripadaku. Dia jalan sambil lari. Fanahadat nafsi, lalu aku bergegas. Fanahadat, kemudian bergegas diriku, fi itsba'ihi, untuk mengikutinya. La'alli, supaya aku, ulhiquhu, dapat menyusul kepadanya. Falam aqdir alayya idrakihi, falam aqdir, lalu aku tidak mampu, ala idrakihi, untuk menemuinya, menyusulnya. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, rifqan ya waliyallah, pelan-pelan hai waliullah. Itu. Faqala, lalu anak muda itu berkata, Allah. Itu. Hanya satu kalimat, Allah. Itu. Faqultu, lalu aku berkata, bihaqqihi illa ma sabartu. Lalu aku berkata, demi hak Allah, ya, aku berkeinginan sabar, ya, untuk menemuimu. Fa asyara, lalu ia memberikan isyarat, bi usbu'ihi, dengan jarinya. La af'alu, aku tidak akan melakukannya. Jadi sambil jalan dipanggil, makin kencang larinya, Allah. Gitu. Kemudian, sabar bocah, saya ingin ketemu. Dia mengacungkan jarinya, enggak, saya enggak akan berhenti. Gitu. Wa qala Allah, ya, lalu dia berkata Allah. Faqultu, lalu aku berkata, in kana haqqan ma taqulu fa arini sidqaka ma'allahi ta'ala. Kalau memang kamu berada, ya, pada kebaikan sebagaimana yang kamu ucapkan, maka tunjukkan kepadaku kebaikanmu bersama dengan Allah Ta'ala. Fanada bisautin alin, lalu dia memanggil dengan suara yang keras, ya Allah. Fawaqa'a fil ardi, lalu kemudian dia jatuh di bumi, maghsyian, dalam keadaan pingsan, alaihi, padanya. Fadanautu, lalu aku mendekati minhu, daripadanya. Wa harraqtuhu, lalu aku menggerak-gerakkan badannya. Fa idzan huwa mayyitun min sa'atihi, ternyata dia meninggal saat itu juga. Paham gak nih? Saya baca sambil saya jelasin. Paham ya? Fawahamtu min dzalika, fawahamtu, lalu aku bingung, min dzalika, akan peristiwa itu. Wa ta'ajjabtu, dan aku heran, min halihi, dari keadaannya. Wa sidqihi ma'allahi ta'ala, dan kebenarannya bahwa dia bersama dengan Allah Ta'ala. Wa qultu, dan aku mengatakan, yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Yakhtassu, ya, Allah mengkhususkan, bi rahmatihi, akan rahmatnya, man, kepada orang, yasha'u, yang dia kehendaki. Wa qultu, dan aku ucapkan, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, ya, kemampuan bagi seseorang untuk berbuat baik, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk meninggalkan keburukan, illa billahil aliyyil azim, kecuali atas kehendak Allah, zat yang maha tinggi lagi maha luhur. Summa taraktuhu fi mawdi'ihi, kemudian aku meninggalkan dia di tempat kematiannya.
Wasirtu, dan aku berjalan ila hayyin min ahya'il Arab. Lalu aku berjalan menuju kehidupan dari kehidupan orang-orang Arab. Lalu aku mencari orang yang hidup. Li'akhudha fi jahazihi, supaya aku minta tolong kepada orang-orang itu mengambil jenazahnya. Wa islahi sya'nihi, dan akan mengurus jenazahnya atau memperbaiki keadaannya. Falamma raja'tu, lalu ketika aku kembali ilaihi kepadanya, hujiba anni, sudah hilang itu jenazah. Hujiba anni, terhalang daripadaku. Nggak ketemu lagi itu jenazah dicari. Tadi ditinggal, mau nyari teman untuk mengurus jenazah, begitu balik sudah ta'aya, sudah nggak ada. Fatalabtuhu fil makani, lalu aku mencarinya di tempat itu, muter-muter, saya cari di mana, tadi kan di sini kok nggak ada, ini masih ada bekasnya di sini, tapi nggak ketemu. Falam ajid lahu asaran, aku tidak temukan lagi bekas-bekas daripada dirinya. Wala sami'tu lahu khabaran, dan aku tidak mendengar padanya khabar, nggak ada dengar berita orang sudah mengambil jenazahnya. Fabaqaitu, maka aku tercengang, mutahayyiran, dengan bingung. Wa qultu hujiba anni hadha syab, aku mengatakan, hebat ini anak muda, tahu-tahu hilang dari pandangan mataku. Wa man sabaqani ilaihi, dan siapa yang mendahuluiku mengambil jenazahnya. Fasami'tu qailan yaqulu, lalu aku mendengar ada orang yang berkata dengan perkataan li kepadaku, ya Shibli, Shibli, qad kafaita amral fata wa ma tawallahu illa al malaikatu. Shibli, sungguh telah cukup bagimu terhadap urusan anak muda ini. Wa ma tawallahu illal malaikatu, tidak ada orang yang mengurus akan jenazah anak muda ini kecuali para malaikat. Rupanya sudah diangkat oleh malaikat ini jenazah. Fa alaika anta bi ibadati rabbika, maka bagimu, kamu wahai Shibli, ibadah saja kepada Tuhanmu. Wa aksiris shadaqata, banyak-banyaklah sedekah, min malika, dari hartamu. Fama balaghal fata ma balagha illa bi shadaqatihi. Fama balagha, maka tidak akan sampai al fata, pada kedudukan anak muda ini, ma balagha, apa-apa yang sampai, illa, kecuali bi shadaqatihi, karena sebab sedekahnya, yauman, suatu hari, fid dahri, dalam tahun yang lalu, dalam tahun-tahun yang lalu. Faqultu, lalu aku bertanya, sa'altuka billahi, aku bertanya kepadamu demi Allah. Tuh, tanya kepada suara itu, ada suara tapi tidak ada orangnya. Ala akhbartani bi shadaqatihi yauman fid dahri, maukah kamu menceritakan kepadaku tentang sedekahnya pada suatu hari di tahun-tahun yang lalu? Mahia, apa itu sedekahnya? Faqala, lalu menjawab itu suara, ya Shibli, Shibli, inna hadzal fata kana fi awwali umrihi mudhniban, sesungguhnya anak muda ini dulu-dulunya pada umur-umur menginjak usia mudanya, mudhniban, banyak dosa, asian, gemar maksiat, fasiqon, melakukan perbuatan fasik, zanian, berbuat zina. Fa aradallahu alaihi ru'yan, fa'aradallahu, maka Allah menunjukkan alaihi, kepadanya, ru'yan, lewat mimpi, afza'athu, yang menjadikan ketakutan padanya, wa akhlaqathu, yang menjadikan sebab dia sadar, wahia, dan dia, yaitu dalam mimpinya, annahu ra'a, bahwasanya dia melihat fil manami, dalam tidur dia bermimpi, ijlilahu qad raja'a subanan, ijlilahu atau ijliluhu, kemaluannya, qad raja'a,
sungguh telah kembali su'banan, kemaluannya menjadi seekor ular. Wadara bifihi, dan keluar dari mulut ular itu summa sammun, ya, sammun bisa, innahu sesungguhnya atlaqa min fihi, telah keluar dari mulutnya lahbun nari, yaitu lahbun nari, apa itu namanya, cipratan api, ya, kobaran api. Fa ahraqathu, lalu membakar, ya, itu kobaran api hu kepadanya, hatta ada, sehingga dia kembali kal fahmatis saudai, sehingga dia menjadi seperti bara yang hitam, yang menghitam. Faqama, maka dia bangun dari tidurnya, fazi'an, dengan segera, mar'uban, dan dia bangkit, ya. Dia mar'uban, dengan kaget, ya. Bangun dengan kaget. Wa kharaja, dan dia keluar, faron, lari, binafsihi, akan dirinya, mustaghillan, kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, lalu dia menyibukkan diri bi ibadati rabbih, untuk beribadah kepada Tuhannya. Walahu, dan baginya al-yauma, pada hari itu, mundu raja'a ila ta'ati rabbih, pada suatu hari ketika dia pulang dari ketaatan kepada Tuhannya, ya. Jadi dari mulai dia sadar diri, kemudian taat ibadah, isnata asyarata sanatan, yaitu sudah berlalu selama 12 tahun. Wa huwa, dan dia ala halati tadarru'i, ya. Dan dia atas dalam tadarru', ya, mendekatkan diri kepada Allah, wal khusyu'i, dan khusyuk dalam ibadah. Falamma kana, maka ketika ada amsi, suatu sore, waqafa lahu sa'ilun, berhenti di depan anak muda ini, sa'ilun, orang yang meminta-minta, sa'alahu, meminta kepada anak muda ini qutu yaumihi, yaitu kekuatan makan untuk harinya, ya, minta sedekah buat makan hari itu. Fakhala'a, lalu membukalah anak muda itu siyabahu, bajunya masih bagus, dibuka. Wasallamaha, dan ia menyerahkan baju itu ilaihi, kepada sang peminta-minta. Fafariha, kemudian menjadi senang, as-sailu, orang yang meminta-minta, bidzalika, akan hal itu. Wa basata, lalu sang peminta-minta itu mengulurkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, wada'a, dan berdoa lahu, untuknya, bil maghfirati, supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Fa ajaballahu du'aahu fihi, maka Allah mengijabah doa dari sang meminta-minta itu, fihi, kepada si anak muda, bi barakatis shadaqati, dengan sebab berkah sedekahnya, allati farrahahu biha, yang dia senang, yang si peminta-minta senang karena telah diberikan sedekah. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana telah datang dalam keterangan hadis, ightanimu da'watas sa'ili inda farhati qalbihi bis sadaqati. Ightanimu, ambillah kesempatan, da'watas sa'ili, doanya orang yang meminta-minta, inda farhati qalbihi, saat dia senang hatinya, bis sadaqati, dengan bersedekah, dengan sebab sedekahnya. Jadi boleh, ya, minta doa dari orang yang meminta-minta ketika dia telah senang sebab kita kasih sedekah. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini riwayat yang unik. Riwayat unik karena ada anak muda yang tadinya tukang maksiat, tapi tiba-tiba, ya, diingatkan oleh Allah sehingga dia menjadi anak baik, dan karena saking ketakutan atas salah dan dosanya selalu berzikir kepada Allah. Hidupnya di kuburan, tapi bukan nongkrong di kuburan,
tapi di kuburan ingat mati. Hidupnya di kuburan, bukan main gaple di kuburan, bukan pacaran di kuburan, tapi ingat mati. Subhanallah. Ternyata salah satu dari keistimewaannya karena sebab dia pernah bersedekah. Maka jangan pernah sepelekan untuk senantiasa bersedekah supaya hidup menjadi berkah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sungguh pun sekedar kisah-kisah, tapi bahwa kisah ini oleh orang-orang baik salafus saleh yang tentu kisahnya bukan sekedar cerita biasa, tapi benar-benar pengalaman yang pernah terjadi. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.